Baiklah sobat semuanya, setelah kita melakukan resume pendaftaran P3K 2022 dan juga mencetak kartu peserta ujian, maka berikutnya nanti kita menunggu untuk seleksi administrasi yang akan dilakukan oleh Pemda. Jika kita lulus seleksi administrasi, ini nanti kita bisa mengikuti seleksi kompetensi. Jika kita nanti lulus seleksi kompetensi, maka kita akan mendapatkan formasi ya, dan diangkat menjadi P3K sesuai dengan formasi yang kita pilih, dan kita nanti akan mulai bertugas pada tahun 2023. Nah, sobat-sobatnya, terkait tentang seleksi administrasi di sini nanti akan dicek yaitu kesesuaian ya persyaratan administrasi yang diisi melalui petugas verifikasi berkas, yang benar nanti akan ada kemungkinan untuk yang lulus dan juga tidak lulus. Nah, kira-kira apa saja penentu kelulusan seleksi administrasi P3K 2022? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, terkait tentang seleksi administrasi, di sini marilah kita buka kembali yaitu Juknis P3K Guru tahun 2022. Tepatnya di sini disampaikan yaitu pada bab yang ketiga ya, terkait tentang pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, di sini pada poin yang A terkait tentang seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi untuk teman-teman yang prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade tingkat penempatan, ini nanti menggunakan hasil seleksi administrasi P3K 2021. Sedangkan seleksi administrasi bagi teman-teman pelamar prioritas kedua, kemudian pelamar prioritas ketiga, dan juga pelamar umum, ini nanti dilakukan pada tahun 2022 oleh siapa? Yaitu oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, panitia seleksi instansi daerah itu nanti melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan juga validasi kelengkapan berkas yang kita upload, dan juga kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN ya, yaitu sscsn.bkn.go.id. Ya, pada saat ini tentunya untuk seleksi administrasi ini sedang berlangsung, teman-teman. Nah, di sini untuk verifikasi dan juga validasi ini dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama dilakukan pencocokan ya, yaitu mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Nah, di sini disesuaikan nomor induk kependudukan dengan data dirinya. Berikut juga di sini nanti akan disesuaikan dengan berkas yang diupload ya. Pada bagian unggah dokumen tentunya di sini teman-teman telah mengupload ya, yaitu kartu tanda penduduk, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan. Nah, nanti jika di bagian ini nanti terjadi kesinkronan ya sama, yaitu data diri kita dengan nomor induk kependudukan kemudian juga cocok dengan berkas yang kita upload, maka di sini nanti kita akan lulus teman-teman untuk bagian yang pertama ini. Makanya ketika teman-teman melakukan resume itu dicek kembali semua berkas-berkasnya ya, jangan sampai ada berkas yang tertukar. Misalkan di sana teman-teman mengupload untuk file KTP, itu juga harus ditempatkan pada kolom upload file KTP. Jangan di file KTP tempat kolom KTP diupload yang ijazah atau mungkin juga sebaliknya. Kemudian untuk yang kedua yaitu dilakukan yaitu mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik atau ijazah dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, tentunya di sini teman-teman telah memilih formasi ya. Formasi itu diberikan oleh masing-masing Pemda. Tentunya untuk masing-masing Pemda satu dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Nah, selanjutnya di sini dari data dapat kita itu tentunya kita bisa memilih formasi. Dengan ijazah yang kita miliki itu memilih formasi sesuai dengan linearitasnya. Nah, pada bagian ini akan dicek yaitu dicocokkan kesesuaian ijazah kita di kualifikasi akademik dengan formasi yang kita lamar serta sertifikat pendidik bagi teman-teman yang sudah memilikinya. Maka di sini dicek di bagian unggahan dokumen ya, yang bagian kedua. Yang mana di sini kita diminta untuk mengupload ijazah asli atau bagi perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat keputusan penyertaan ijazah. Nah, pada bagian ini nanti akan dicek apakah ijazah yang kita upload itu sesuai dengan data ijazah yang kita isikan pada SSCSN. Jadi dicocokkan kesesuaiannya, apakah sesuai berkas yang diupload dengan data yang diisikan. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga yaitu melakukan pengecekan nomor ijazah dan juga bidang studi
pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ini bagi teman-teman untuk yang bagian kelima, serdik ya, sertifikat pendidik ini merupakan bagian yang opsional. Artinya jika kita sudah memiliki serdik, maka kita itu harus menguploadnya ya. Nah kalau misalkan nggak punya ya kita biarkan saja. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar ya. Ini adalah apakah ijazah kita itu absah apakah tidak, apakah terdaftar di Pendikti ataukah tidak, ditemukan di sistem ataukah tidak. Termasuk juga di sini untuk transkripnya, tentunya transkrip yang kita upload itu adalah sesuai dengan transkrip yang ada pada ijazah yang kita upload dan kita isikan ini. Bila ada saling berkaitan teman-teman. Kemudian di sini ada pas foto. Nah tentunya pas foto yang kita upload itu pas foto formal terbaru dengan berlatar belakang warna merah. Jika nanti semua di sini sudah checklist benar untuk kesesuaian datanya dari kelima berkas ini, dan juga data-data yang kita isikan pada biodata kemudian sinkron dengan Dukcapil, maka kita akan lulus seleksi administrasi. Nah selanjutnya di sini untuk verifikasi dan juga validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud itu 1-4 ya. Ini dilakukan melalui yang pertama ini adalah dengan sinkronisasi secara otomatis melalui sistem dan juga secara manual. Untuk yang sinkronisasi secara sistem itulah tentunya teman-teman ketika kita membuat akun di bagian pertama itu ada fitur pengecekan identitas. Pada bagian itulah langsung disinkronkan apakah NIK kita, nomor KK kita, kemudian nama kita, tempat tanggal lahir kita itu sesuai dengan data Dukcapil ataukah tidak. Makanya ketika kita nggak cocok dengan data Dukcapil, kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya bagi saat itu. Kemudian jika kita lulus seleksi administrasi, maka di sini nanti akan ada checklist seperti ini ya. Nah nanti namun untuk yang paperless ini nanti untuk pengumuman seleksi administrasi kelulusan ini kita bisa tinggal login saja ke akun SSC ASN kita, sehingga nanti kemungkinan untuk yang tampilan seperti ini nanti tidak muncul teman. Nanti kita tinggal login ke SSC ASN, nanti akan muncul yaitu bagian lulus seleksi administrasi. Sehingga bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih belum melakukan resume atau belum melakukan pengakhiran pendaftaran, silakan teman-teman cek kembali ya. Yang pertama mulai dari bagian biodata. Isikan biodata itu sebenar-benarnya, dipastikan betul-betul sama dengan data Dukcapil yang tertera pada KTP serta KK. Kemudian untuk jenis seleksi, tentunya kita memilih jenis seleksi itu nanti akan terbaca langsung, yaitu dari ijazah yang terbaca pada Dapodik ya, dan sudah terverify di info GTK. Kemudian pada bagian formasi di sini teman-teman melengkapi yaitu nomor ijazahnya, kemudian tahun lulusnya dan lain sebagainya. Kemudian perguruan tingginya di mana. Nah kemudian kita lengkapi teman-teman. Nah kemudian pada bagian riwayat ini teman-teman ini adalah menu baru ya untuk di tahun 2022. Di sini teman-teman perlu mengisikan dengan benar ya untuk riwayat ini. Kemudian untuk di bagian tab dokumen inilah merupakan hal yang paling penting ya. Untuk tab dokumen ini di sini kita harus mengupload yaitu berkas-berkas persyaratannya. Nah di sini ada 5 berkas sebenarnya. Yang terakhir adalah sertifikat pendidik. Untuk yang serdik itu adalah sifatnya opsional. Artinya jika kita punya kita upload, jika tidak ya kita tidak upload. Pastikan di sini untuk KTP-nya ini adalah atas nama KTP kita ya. KTP kita sesuai dengan data yang kita masukkan pada bagian biodata serta pembuatan akun. Kemudian ijazah, ini kita pastikan ijazah kita itu udah benar atau belum, apakah ijazah ini sudah sesuai dengan linearitas ijazah yang kita masukkan di Dapodik dan sudah terbaca di SSC ASN. Termasuk juga transkripnya, pastikan kembali ini adalah transkrip dari ijazah kita ini. Selanjutnya pas foto, ini perlu kita perhatikan yaitu untuk backgroundnya ya warna merah. Oke, demikian semoga teman-teman nanti semua lulus seleksi administrasi ya, dan nanti bisa melanjutkan ikut seleksi kompetensi, dan pada akhirnya ini kita lulus menjadi ASN P3K di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.